Hai, aku Uci, seorang pendengar dan pembaca kisah-kisah nyata dari wanita bervalue tinggi. Yuk, simak kisah pertamaku. Setelah viral kasus perselingkuhan yang terjadi di kalangan artis dan di kalangan dunia penerbangan, yaitu pilot dan pramugari yang heboh. Nah, kisah perselingkuhan terjadi lagi menimpa dunia kedokteran, yaitu seorang dokter yang bernama Dokter Riri yang suaminya berselingkuh dengan teman Dokter Riri sendiri, teman semasa kuliah Dokter Riri sendiri, ya, sama-sama dokter yang berinisial Dokter M. Begini kisahnya. Alkisah, Dokter Riri menikah dengan seorang pemuda di tahun 2018 yang berinisial A. Pemuda ini sangat mencintai Dokter Riri. Di tahun 2020 mereka memiliki anak yang ganteng sekali yang berinisial Y. Anak ini tumbuh dengan baik sampai suatu hari suaminya ini berselingkuh dengan teman Dokter Riri sendiri. Padahal kurang apa coba Dokter Riri ini? Di awal pernikahan, Dokter Riri benar-benar sudah berkorban untuk keluarga A. Dia melunasi hutang-hutang orang tua A agar rumah dan tanah orang tua A tidak disita oleh bank. Dia sampai mengorbankan uang gajinya, uang arisannya, dan lain-lain. Bukan hanya itu saja, Dokter Riri diminta oleh suaminya, yaitu si A, untuk berhutang ke bank demi proyek-proyek suaminya. Nah, yang berproyek suaminya, yang suruh utang Dokter Riri, otomatis Dokter Riri yang harus membayar tagihan-tagihan dari bank. Padahal setelah ditelusuri, utang yang dipinjam oleh Dokter Riri itu ternyata ditransfer ke selingkuhan si A, yaitu teman Dokter Riri sendiri. Hal itu diketahui oleh Dokter Riri dari email suaminya yang ternyata masih terlogin di laptopnya. Padahal semua akun sosmednya Dokter Riri sudah diblokir oleh suaminya. Bukan hanya itu saja, lewat email suaminya ternyata diketahui bahwa Dokter M ini sering sekali berkunjung ke tempat si A. Ya, ada buktinya, yaitu tiket-tiket perjalanan Dokter M dari tempat dia ke tempat si A. Naiknya kereta api, tiket kereta api. Nah, di email itu tertera tanggal-tanggal keberangkatan Dokter M mulai dari bulan Juli 2022 sampai September 2022. Ya, itu yang tertera di email ya. Kalau selain itu ya kita nggak tahu, itu kan rahasia Dokter M dan si A. Tapi memang dari pengakuan Dokter Riri, suaminya itu sudah berubah sudah sejak di awal tahun 2022. Nah, si suaminya sudah meminta untuk bercerai dengan alasan yang gak masuk akal, yaitu weton. Jadi dengan mereka bercerai, justru itu akan memutus weton Jawa yang katanya kalau bercerai bisa mensukseskan usaha-usaha si A. Bener apa enggak ya? Saya juga gak tahu sih. Tapi kalau memang karena weton, kan dari awal mereka menikah mereka udah tahu dong wetonnya apa. Masa setelah berjalan 2 tahun, hampir 4 tahun, baru paham bahwa weton mereka ternyata tidak cocok. Itu sih hanya alasan laki-laki saja, laki-laki buaya. Ya, laki-laki bejat mana yang tidak tergiur kalau sering-sering dikunjungi oleh wanita? Buaya mana yang gak mau daging? Ya,
walaupun daging busuk. Cuman sedikit sih, kayaknya cuman sedikit ya laki-laki yang setia. Coba komen, kalian termasuk tipe laki-laki setia apa enggak? Ya, walaupun dengan perjuangan yang berat, Dokter Riri ingin memperjuangkan pernikahannya, tapi apa boleh buat, ternyata selingkuhannya lebih cerdas mungkin. Cerdas dalam arti yang negatif ya, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Laki-lakinya juga aneh, si A ini juga aneh, alasan weton, katanya berdasarkan wali songo. Padahal Dokter Riri sudah mengingatkan harus lebih percaya sama Tuhan, karena wali songo juga yang nyiptain kan Tuhan. Tapi itu sih sebenarnya hanya alasan saja agar bisa bercerai dari Dokter Riri dan menikah. Ya, habis manis sepah dibuang. Setelah diperas tenaganya, uangnya, dan uangnya malah diserahkan ke selingkuhannya. Dokter Ririnya ditendang deh. Kasian ye. Gak mikir kali itu ya. Dokter Riri akhirnya bercerai di awal tahun 2023 tanpa sepengetahuan keluarga Dokter Riri. Ya, itu untuk menutupi atau agar orang tua Dokter Riri tidak sedih. Makanya ditutupi oleh Dokter Riri. Dokter Riri ingin berkunjung ke rumah orang tuanya pun si A tidak setuju. Ya, banyaklah alasannya. Padahal diongkosin enggak, dibiayain enggak. Semua Dokter Riri. Alasan si A bercerai juga karena katanya Dokter Riri tidak dekat dengan orang tua si A. Padahal kalau lihat kesaksian Dokter Riri, gimana nggak berjuangnya, nggak berjasanya tuh Dokter Riri sampai harus mengorbankan hasil kerja kerasnya demi mempertahankan rumah dan tanah orang tua si A yang mau disita oleh bank. Ya, setelah bercerai ternyata si A meninggalkan hutang yang harus ditanggung oleh Dokter Riri. Gak tanggung-tanggung, ke bank aja hutang sampai 800 juta. Ke temannya juga 100 juta. Bayangkan, ternyata uang itu mungkin dipakai untuk pembangunan rumah yang sudah direncanakan oleh si A dengan Dokter M. Buktinya ada di IG-nya Dokter Riri. Si Dokter M ini menjadi salah satu yang diberi kesempatan untuk memberikan testimoni di perumahan tersebut. Rumahnya mewah juga. Nah, gak malu apa? Itu mungkin usaha Dokter R yang dimanfaatkan oleh si A. Bahkan usaha Dokter Riri mempertahankan si A dengan membangun klinik dengan biaya Dokter Riri. Tapi karena klinik itu dibangun di atas tanah orang tua si A, otomatis malah Dokter Riri yang diusir sama Y. Kasian loh, sampai Dokter Riri pernah tinggal di rumah pembantunya. Tapi Tuhan itu menunjukkan rencananya yang indah. Dokter Riri justru setelah bercerai dengan si A, value dirinya meningkat, pekerjaannya bagus, dia bekerja di B Klinik. Nah, B Klinik itu klinik kecantikan. Tahu sendiri kan, seperti apa uang-uang yang diperoleh oleh dokter kecantikan. Nah, justru pada saat menikah dengan si A, berat badan Dokter Riri sampai 70 kilo. Muka kusam, bulukan seperti umur 40 tahunan, padahal kan masih kepala 20-an lah. Nah, setelah bercerai, justru dia lebih mencintai dirinya. Dia rajin berolahraga sampai berat badannya ada di 53 kilo. Badannya lebih bersih, perawatan,
pakai skincare sehingga wajahnya cerah, wajahnya cantik, dan dia lebih bisa memanfaatkan waktunya untuk lebih mengasihi anaknya, memberikan apa yang anaknya butuhkan, lebih mencintai orang tuanya, dan yang paling penting dia lebih happy, lebih bahagia. Ternyata dia sangat bersyukur bahwa dia bisa membuang laki-laki yang tidak berguna. Nah, apa kabar dengan para pelakor? Apa kabar dengan Dokter M dan si A? Menurut info yang bisa dipercaya, info ini dari rumah sakit tempat Dokter M bekerja, bahwa Dokter M sudah dibebas tugaskan dikarenakan banyaknya masyarakat yang kepo, yang bertanya ke tempat Dokter M bekerja. Miris banget kan? Baru aja beli rumah, belum selesai cicilan, udah dibebas tugaskan. Itulah karma. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Jadi buat para wanita, tolong jangan jadi pelakor. Kalian harus punya value yang tinggi. Jangan merebut hak milik wanita lain. Ganjarannya kenceng loh. Hukuman dari Tuhan kenceng loh. Jadi jangan main-main. Buat Dokter Riri, dokter tetap semangat ya. Semoga dokter diberikan jodoh yang jauh lebih baik, yang lebih pengertian, yang lebih sayang, yang tidak membebani dokter, bahkan bisa membahagiakan dokter dan Y, yang bisa dekat dengan orang tua dokter, bisa membahagiakan orang tua dokter. Semoga usaha dokter semakin maju, dan buat yang mau ke dokter kecantikan yang merawat mukanya, silakan berkunjung ke IG-nya Dokter Riri, cek di sana, silakan untuk dirawat mukanya agar wajah kalian glowing seperti wajah Dokter Riri yang sekarang. Mungkin seperti ini kisah nyata wanita tangguh yang pertama. Pembelajaran buat kita, kalau ingin menjadi wanita tangguh, perbaiki value diri, tingkatkan value diri, tetap semangat, tetap berjuang untuk anak-anak kita. Buat Dokter M atau A yang ingin klarifikasi tentang cerita ini, karena ya jujur saja saya kan hanya melihat dari satu sisi. Andaikan kalian berdua ingin klarifikasi, silakan DM. Nanti akan saya berikan nomor WA saya untuk kita boleh bercakap-cakap, menceritakan kisah dari sisi kalian biar fair. Semoga yang terbaik deh buat kita semua. Oke? Bye, sampai jumpa di episode berikutnya.